Shalom saudaraku, selamat sore. Apa kabar saudara? Semoga dalam keadaan sehat. Shalom. Bukan karena banyaknya, tapi karena hatinya. Saudara, saya sering sekali mendengar, bahkan mungkin kita semua sering mendengar, nanti kalau saya menang undian kayak raya dapat berkat, saya pasti bangun gereja, membantu pembangunan gereja. Saudara, tapi Alkitab sangat kontradiksi. Mujizat itu tidak menunggu berkat besar. Mujizat sering dimulai dari tangan yang rela memberi meskipun sedikit. Dan saya percaya, dimanapun rumah Tuhan dibangun, itu akan selesai bukan hanya karena satu dua orang besar atau orang kaya. Karena gereja tidak dibangun atas dasar kekayaan. Tapi karena saya percaya ada hati-hati, hati yang besar. Sekalipun kelihatannya kecil di mata dunia, tetapi mereka mau dipakai Tuhan. Pasti. Karena bukan banyaknya, tapi hatinya yang Tuhan cari. Karena Tuhan bisa membangun dari tangan-tangan yang berserah. Kita meneladani jemaat Makedonia yang memberi dalam kekurangan. Bila kita membaca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ini membuat saya sangat antusias melibatkan setiap orang untuk turut terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan dimanapun. Saudara, ini bukan karena kelebihan orang percaya, tapi karena kemurahan hati bisa menjadi saluran mujizat dan kemuliaan Tuhan. Dari ini, kita belajar 3 pesan utama saat ini. Pertama, memberi dalam kekurangan bukan karena kelebihan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3 menekankan bagaimana jemaat Makedonia menurut kemampuan mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi bukan karena punya banyak tetapi karena punya kerelaan hati. Saudara, di tengah penderitaan, kekurangan, jemaat ini tetap murah hati. Mari, jangan tunda memberi, hanya menunggu, tunggu kaya dulu, mampu dulu, berada dulu. No, Tuhan melihat kerelaan, bukan jumlah, bukan kekayaan. Tuhan tidak tunggu kita kaya, Tuhan tunggu kita rela. Kedua, kita belajar Tuhan membangun dari hati yang berserah. Yohanes 6 ayat 9 sampai 5, ayat 9 khususnya, ada 5 roti 2 ikan. Bagaimana seorang anak menyerahkan berkatnya, bukan banyak, tapi cukup untuk Tuhan, untuk memulai mujizat. Saudara, mujizat terjadi setelah ada kerelaan hati menyerahkan yang terbaik, saudara. Anak kecil ini yang terbaik bagi dia saat itu 5 roti 2 ikannya. Dia tidak menunggu sempurna baru mau dipakai. Kita belajar dari iman seorang anak kecil. Beri yang ada, beri tenaga, beri waktu, doa, uang, ide, banyak pemberian bukan hanya uang. Ini bisa jadi bahan bangunan rohani bila kita serahkan kepada Tuhan. Karena bukan besar kecilnya, tetapi yang penting kerelaan untuk diserahkan. Mujizat dimulai dari sesuatu yang sederhana, namun diserahkan sepenuhnya. Yang ketiga, kita belajar memberi itu tanda iman, bukan beban. Tanda iman, bukan beban. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16, ini kisah janda Sarfat. Elia minta makan dari janda miskin, bukan janda kaya. Nggak punya banyak, tapi dia punya iman yang besar. Dan setelah memberi, maka kelimpahan pun datang, saudara. Jadi, taatlah memberi meskipun di tengah masa sulit. Kepercayaan kita harus penuh pada adanya pemeliharaan Tuhan. Kalau kita memberi hari ini untuk rumah Tuhan, percayalah. Tuhan sendiri yang akan urus rumah tangga kita. Memberi bukan berarti kehilangan, tapi itu taburan. Memberi bukan berarti mengurangi, itu menanam. Memberi itu menanam. Iman bisa dilihat lewat tangan yang terbuka, saudara. Jemaat Makedonia memberi bukan karena kaya, tapi karena rela. Rela. Anak kecil dan dengan 5 roti 2 ikan bukan soal besar, tetapi diserahkan. Janda Sarfat memberi dari iman dan tidak pernah kekurangan.
Saudara, ini mengajarkan kita, mari kita ambil bagian dalam pembangunan. Mulailah dari apa yang bisa kita beri. Sekecil apapun, saudaraku, percayalah jika diberikan dengan iman, Tuhan bisa memakainya menjadi besar. Mari kita bangun bersama-sama, kita menabur dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak pernah utang. Dia lihat, dia catat, dia balas, saudara. Hari ini bukan soal apakah kita bisa memberi banyak, pertanyaannya apakah kita rela mempercayakan sekalipun sedikit apa yang kita punya satu-satunya kepada Tuhan. Saudara, saya punya cerita tentang ember bocor. Anak ini mengisi ember, tapi embernya bocor. Jadi sambil dia berjalan, dia seakan-akan seperti menyirami bunga. Ayahnya tertawa dan berkata, itu percuma. Tapi yang menyentuh, beberapa hari kemudian sepanjang jalan yang dilalui anak itu tumbuh tunas-tunas bunga liar. Saudara, air yang tumpah tidak pernah sia-sia. Pemberianmu tidak pernah sia-sia. Mungkin dunia bilang konyol, sia-sia, tetapi tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Bukan pada siapa kita beri, bukan manusianya kita beri, pada Tuhan. Itu pasti menyirami sesuatu. Demikianlah persembahan kita mungkin kecil, tapi di tangan Tuhan akan menumbuhkan kehidupan, kemuliaan. Karena itu mari kita doakan. Kita berdoa, saya berdoa Tuhan menggerakkan hati kita semua untuk memberi dengan rela. Pasti Tuhan cukupkan semua kebutuhan pembangunan. Dan rumah Tuhan akan dibangun dari tangan-tangan yang berserah. Karena kemauan kita lebih berharga dari kemampuan kita di mata Tuhan. Tuhan mencari yang mau, bukan yang mampu. Tuhan memakai yang sedikit untuk menyatakan yang besar. Tuhan memberkati.